Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lek, welcome to Milenial 74. Hari ini kita akan melakukan olahraga memanah. Nah, sebelum itu kita sedang berada di Masjid Turki. Itu masjidnya, bisa dilihat. Masjid Turki itu biasanya dipakai untuk beribadah, kadang untuk belajar anak-anak di KMI. Ada istilah KMI itu salah satu lembaga di Pondok Pesantren Karangasem. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di follow Instagram dan TikTok kami di @milenial74. Itu TikToknya dan Instagramnya milenial_74. Oke guys. Oke, langsung kita ke kontennya, ke inti kontennya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang memanah. Apa itu olahraga memanah? Olahraga memanah adalah olahraga yang menembakkan anak panah dengan bantuan busur ke sasaran. Kemudian apa alat-alatnya yang dipakai dalam olahraga memanah? Ini saya tunjukkan yang paling dasar yang mesti orang awam itu punya. Yang pertama, busur dicocokkan dengan kebutuhan kalian, dengan kekuatan kalian. Ada ukurannya, biasanya berapa lbs gitu. Yang kedua, kalian harus punya anak panah atau ero. Anak panah ini biasanya banyak dijual di tempat-tempat penjualan olahraga. Biasanya satu paket dengan ini juga. Ini kayunya bukan kayu-kayu sembarangan ini. Dan ininya yang biasanya mahal di sini. Di sini ada semacam, ini biasanya bulu. Ya, guys. Biasanya ini bulu, kemudian bisa diganti dengan bahan yang lain yang disesuaikan dengan ini sebenarnya. Dua hal ini harus saling sangkut pautnya. Ini ukurannya berapa, terus disamakan dengan ini ukurannya berapa, ini menyamakan dengan ini. Yang ketiga, opsional sebenarnya. Ini tas. Tas apa ini? Quiver. Tas quiver. Ini tas untuk meletakkan anak panah. Yang selanjutnya adalah dari segi kompleksitas. Nah, memanah itu adalah olahraga yang sangat kompleks. Apa saja bisa terjadi di memanah. Yang pertama yang biasanya dipakai adalah busur. Ini berapa lbs. Nah, kalau Anda menarik seperti apa gayanya, ada yang begini, ada yang entah begini, ada yang nggak tahu seperti apa, kan banyak ciri-cirinya itu, banyak teknik-tekniknya. Kemudian ini ero ini disesuaikan dengan busurnya. Kalau busurnya segini, anak panahnya harus apakah ringan, ukurannya seberapa, mungkin bahannya juga mempengaruhi. Terus ininya ya, berapa beratnya bisa mempengaruhi tingkat persentase kalian untuk dapat menancapkan atau mengenai sasaran. Kemudian dari segi angin ini sangat berpotensi. Kalau misalnya hujan, ini kena air, bisa agak berat, bisa agak ke bawah. Kalau misalnya ada angin yang besar, bisa kemudian kurang stabil. Jadi sebenarnya itu banyak sekali unsur-unsur yang dapat mempengaruhi pemanah. Salah satunya mungkin ada dari psikologis. Dan kalau yang pernah saya alami itu adalah dengan doa itu sendiri. Itu salah satu dapat membuat psikologis Anda itu menjadi lebih baik. Yang terakhir, kita akan membahas tentang manfaatnya. Apa manfaat dari memanah? Manfaat dari memanah yang saya alami, yang pernah saya rasakan, banyak sih. Beberapa diantaranya ada kita melatih fokus kita. Jadi kita melatih fokus kita, bagaimana kita itu tidak terpengaruhi dengan yang lain, kita hanya fokus untuk dapat menancapkan sesuatu atau anak panah ke sasaran atau target yang telah kita persiapkan. Yang kedua, melatih kesabaran. Jadi kita tidak bisa seenaknya tarik langsung lepas. Kita mesti bersabar. Apakah timernya, waktunya sudah pas? Apakah timer kita untuk narik dan melepasnya sudah pas? Apakah
kemudian mungkin angin itu juga mengaruhi kesabaran kita dan lain-lain. Mungkin yang terakhir, manfaatnya ya kita semakin terus belajar lah untuk memanah. Jadi memanah tidak hanya sekali, 2 kali, tapi berkali-kali, karena ya kalau kita udah lupa tekniknya, mungkin kalau yang pernah saya alami udah lama tidak bermain, maka akibatnya skill akan menurun dan mungkin ya tingkat kefokusan yang dulu pernah kita bangun bersama-sama nanti akan mulai menurun dan akan mempengaruhi skill. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam konten kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.